Dan Pancasila kandungan ilmunya masih sedikit yang diangkat, masih sedikit. Artinya punya peluang yang sangat besar, ya, sangat luas, sangat lebar untuk digali terus menerus, ya, bahkan sampai kering kalau perlu. Dan itu tidak akan kering. Kenapa? Karena sumber paradigmatikanya itu luar biasa. Apa yang saya maksud sumber paradigma? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu banyak value. Kalau Islam masih mending nyun sewu, ya, bukannya dia relatif terjaga, diajarkan nama-nama Tuhan itu diajarkan. Ya, sebenarnya banyak, tapi yang perlu diketahui oleh kita kan 99. Ya, Asmaul Husna itu kan value sebenarnya. Semuanya value itu. Kalau mau digali, mau dibahas, diwujudkan dalam banyak bidang ilmu, luar biasa, tidak akan habis. Nah, kita ngomong Tuhan Maha berilmu, ilmu yang dimaksud itu ilmu apa gitu? Ilmunya Tuhan kan sangat luas. Nah, dalam konteks dunia saja, kalau kita ngomong ilmu dalam konteks dunia, apa yang sudah diketahui oleh manusia itu kan masih seujung kuku, yang tampak saja. Tapi yang di lautan dalam kita belum tahu, yang di angkasa luar kita belum tahu, dan sebagainya. Jadi artinya sangat sangat luas. Dan Pancasila bisa memberikan inspiring, ya, menginspirasi begitu banyak orang, ya, untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam. Nah, dan ini modal besar bagi bangsa Indonesia, itu modal besar sekali. Kalau kita mau, ya, kita akan bisa menjadi bangsa yang luar biasa jika kita mau berpikir tentang Pancasila itu. Problem-problem kecil jangan diperbesar. Di antaranya soal istilah dan sebagainya itu. Ya. Coba kalau misalnya kita tanya teman-teman kita sendiri, saya juga seorang Muslim, ya. Ya. Apa sih salahnya dari rumusan-rumusan Pancasila itu? Apa ada yang berbeda dengan pemahaman agama, dengan istilah-istilah agama? Kan boleh dibilang tidak ada. Maka dari situ saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau ngomong soal syariat Islam, Pancasila itu syariat Islam. Hanya istilahnya saja tidak disebut. Ketuhanan yang Maha Esa apa kurang syariat Islamnya? Syariat Islam. Itu yang diajarkan di dalam Islam kok. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak jauh beda dengan akhlakul karimah. Itu kan syariat juga, syariat Islam juga. Persatuan Indonesia itu kan syariat Islam juga itu. Menganjurkan untuk bersatu, ya. Jangan terpecah-pecah, ya. Indonesia kalau kita boleh bilang adalah negara yang paling Islami di muka bumi. Sementara Islam yang itu punya value-nya justru terpecah-pecah menjadi banyak negara. Indonesia itu justru menggabungkan begitu banyak kerajaan sebelum Indonesia merdeka menjadi satu negara, Indonesia. Loh, ini kan Islami banget kan gitu. Itu loh Bapak Ibu yang saya ingin menambah perspektif, ya. Kalau cocok nih monggo. Ayo kita sarang-sarang, kita coba ini bedah lebih dalam lagi gitu kan. Kita anukan. Mau diaplikasikan di mana saja juga bisa kok. Tidak ada masalah. Mau diaplikasikan di level di desa, oke. Mau di level kota, oke. Negara, oke. Bahkan internasional pun oke. Tidak ada soal. Karena ini sifatnya ada unsur metodenya juga. Pancasila itu. Filsafatnya sangat dalam. Filsafat itu kan dunia dari mana-mana, ya, di mana-mana. Sejak zaman dulu sampai sekarang yang dikaji cuma 3 aja sebenarnya kan. Ini kalau orang-orang kita ngomong arif bijak gitu ya. Yang dianukan cuma 3. 1 tentang Tuhan, yang kedua tentang manusia, dan yang ketiga tentang alam. Di mana-mana dengan ekspresi macam-macam, dengan kalimat macam-macam, ekspresinya cuma 3 itu saja. Filosof dunia, Plato kayak Socrates kayak Aristoteles kayak atau siapa yang paling baru ini, semua filosof-filosof itu 3 itu saja yang dianukan. Di Pancasila sono kabeh. Di sila 1, 2, dan 3 itu. Nah, orang yang mengerti 3 itu tadi, ya, itu adalah orang yang berilmu. Nah, implementasinya di sila ke-4 dalam konteks kehidupan. Ayo rek, kita ngomong, kita bahas masalah-masalah kita dan mencari solusinya. Nah, maka
Orang yang memahami sila 1 dan 2 dan 3 itu diimplementasikan di sila keempat. Ini proses sebenarnya. Sila keempat itu proses. Ya. Dengan bermusyawarah, menyamakan pikiran, menyamakan visi, ya dalam konteks negara kalau Indonesia, jadilah itu GBHN. Yang itu nanti akan diacu oleh semua eksponen bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf agak lama ya. Kalau perspektif ini kita cocok semua, ayo kita hidup-hidupkan begitu dan diperkaya ya, oleh kita semua. Gitu. Maka Pancasila ini akan benar-benar menjadi alat kita ya untuk bagaimana membangun bangsa, membangun kehidupan yang berkeadilan di muka bumi. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya anggap dikatakan ain kifayah, permasalahan di luar gedung. Jadi musyawarah koordinasi konsep dalam rangka mengemban urusan penjawaban yang tidak tergantung pada waktu dan tempat tertentu, tapi tergantung pada kebutuhan. Jadi karena sekarang zaman lockdown dan orang pun masih kesulitan untuk menjaga nyawanya di luar, maka perlu ada permusyawaratan yang universal luar gedung. Kira-kira ke depan, apakah di Jember atau di Surabaya atau di Jakarta, gimana? Ini mohon masukan, bagaimana ini? Harapan saya ini kan asli-asli ini. Jadi insya Allah sedikit ada gambaran di sini. Cuman targetnya rasanya perlu ada juga, ada manajemen nanti. Jadi ada, kalau menurut di mana ada ilmu, ada amal. Terus tadi ada manajemen administrasi. Nah, nanti setelah pertemuan kan teknisnya dengan jelas ada pembagian tugas, penguasaan waktu, pembebanan biaya, penilaian tenaga, kontrol kegiatan, semuanya, SDM, peralatan, program, jadwal, metode, baik metode pelaksanaan maupun pencapaian tujuan. Nah, nanti rasanya ini setelah konsep ada koordinasi aset nanti, koordinasi LPG, koordinasi policy report. Jadi sekarang ibarat saya memajukan policy report ke para petinggi dunia, walaupun di sini ini kan laporannya bisa kesimpulan nanti lama-lama ke Amerika. Nah, kira-kira pendeknya setelah sekarang di mana? Apa di Surabaya atau di Jakarta? Mohon masukan. Atau Kamar 2 atau di Temurjo? Kalau di Temurjo rasanya sementara ini kan 3. Saya Pak Menhem Pak Johan. Nah, sekarang ada tambahan 2 sekarang ini. Surabaya Jakarta. Pancasila. Tapi saya tidak bisa menarik. Namanya ini rasa tidak bisa. Mari minggu depan ada lagi ya, tidak berani. Walaupun iya, kapan dilanjutkan? Mari saya serahkan kepada dari, mungkin kalau udah resiko, mungkin harapan dari Pak Johan. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang saya tangkap hari ini. Yang pertama, Kiai mengajarkan kita menghadapi situasi saat ini tuh memang kita harus secara mandiri dari dalam rumah dulu lah, rumah kita sendiri. Dalam menghadapi situasi saat ini, contoh yang sering saya dengar adalah pasar dari dapur. Maksudnya itu kan kita memenuhi kebutuhan rumah dulu, kemudian bila ada kelebihan kita bisa jual, seperti itu. Yang kedua, di sini kita kumpul dari beberapa elemen,
eh, di mana Kiai saat ini benar-benar memberikan kita pemahaman bagaimana sih kita hidup bernegara itu, walaupun kita dari beberapa suku bangsa itu bisa bersatu di sini, memikirkan situasi saat ini seperti apa, juga upaya-upaya Kiai untuk mencegah dari jauh ya. Mungkin Kiai sudah membaca ke depan ini ada apa, cuman dari sini sekarang ini kita cegah dulu seperti apa potensi konflik yang selama ini terjadi juga sudah dibaca sama Kiai. Pada umumnya itu seperti apa dasar kejadian, dasar konflik itu beliau juga sudah paham seperti apa. Cuman memang kalau secara gamblang nanti diomongkan sama Kiai juga takutnya Kiai juga nggak enak seperti itu. Beliau di sini memberikan kita dasar ini ya, dasar bersikap secara pribadi saya sangat seperti itu. Bagaimana kita menumbuhkan rasa saling menghargai, saling pengertian, saling menerima sama manusia itu. Jika ada perbedaan nanti kita bisa bicarakan. Bukan saling merasa paling benar atau gimana. Yang nantinya juga saling merugikan malah seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya masih banyak pikiran, cuman susah kalau saya ngomong, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, sebelum maaf. Tadi pagi sarapan tadi tidak sempat. Tadi mari bisa dimakan, tapi sebentar lagi makan di toko. Sebentar lah, mari. Sebentar lagi. Nanggung. Masalah. Sekarang mari atau kembali. Mohon maaf juga teman tadi. Terserah. Yang sedang makan, mari. Teman. Masalah. Sebentar lagi. Mari. Cuman begini, kira-kira umur panjenengan di mana? Apa loh, Jan? Apa di sini atau di Surabaya atau di Madura atau di Jakarta, gimana? Ini. Suara ini. Mungkin tidak banyak orang, cuma intinya. Yang bisa tetap saya, Pakir, saya, Pak Menhem, panjenengan. Kelima ini paling. Di mana? Ya, kalau misalnya bisa saya arahkan mungkin di Jakarta lebih baik, karena nanti kita bisa ambil waktu, ada orang-orang yang berkompeten lagi, entah itu dari BNPT-nya langsung atau dari yang lain yang bisa kita ikut sertakan supaya lebih tahu tujuan kita sebenarnya seperti apa. Jadi jangan sampai orang menganggap kita pertemuan-pertemuan ini dianggap yang radikal atau apapun, tetapi dengan adanya kita merangkul orang pemerintahan yang memang diberikan tugas untuk menyatukan semua anak bangsa, ini mungkin lebih cepat. Kita ajak, kalau memang ada waktu, kita minta waktu untuk dia ikut hadir mendengar apa yang kita sudah bicarakan selama ini. Saya rasa itu, Pak. Cuma nanti ini mungkin bedanya Surabaya, Jakarta, atau di Madura. Di Madura atau di mana? Atau di Surabaya? Jakarta ya, awal ya. Cuma begini, harapan saya nanti teman-teman sudah siap konsep masing-masing. Soalnya begini, kalau hanya dalam pertemuan, tak konsep ini tak terbingkai. Ketika keluar lain lagi nanti, jadi masuk dirinya dalam sebuah wadah. Nah ini, mungkin agak tidak biasa jika seperti musyawarah lepas ada, dirinya itu cuma terbingkai. Ada rasa terbingkai. Gimana? Sudah ya? Pak Menhem, Pak Johan, ini polisi kan terbingkai ya. Tidak keluar dari itu, tinggal teknisnya, apa tugasnya dan cakupan apa saja. Nah, ini ada manajemen, fungsi manajemen. Jadi setelah kita melihat dari bawahan dari Pak Bagus untuk menyampaikan segala sesuatunya, itu kalau bisa kita sudah mempunyai konsep permasalahan apa yang ada, terus apa yang sudah dilakukan Pak Iyai ini, Pak. Terus yang ketiga adalah kendala-kendalanya apa saja, terus saran dan pendapatnya. Tujuan dari kita membuat
komunitas ini gitu loh Pak. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi kita sudah ketemu nanti adanya permasalahan apa saja, apa yang sudah kita lakukan selama ini, terus kendala-kendalanya apa, sehingga ada saran dan pendapat yang bagaimana untuk kepentingan anak bangsa di negeri ini. Saya rasa itu. Karena ini orang jauh, akan saya ajak dulu ya, jalan-jalan ya. Kalau Jember kan sudah tahu mula-mula. Saya mau ngajak yang 3 orang, boleh ya? Boleh ke toko sekarang ya, boleh. Ring, kelas boleh. Panjenengan, yang lainnya mohon ikut mobil lainnya, yang lainnya, ya. Saya ngajak 3 orang dari mana? Dari Pandaan, mari berangkat ya ke toko. Mari.